Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi di Islam itu Indah dengan saya Mikdad Adausi dan Masya Allah tentunya kita di pagi hari ini sudah bersama guru-guru kita. Kita sapa dulu ada Ustadz Maulana. Yeay. Masya Allah tongkatnya luar biasa. Ustadz Bani Hasim sehat ya dan juga ada Ustadz Syam. Masya Allah. Masya Allah. Nah baik buat ada jamaah yang ada di studio dan buat jamaah yang ada di rumah sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai terjadi perampokan mobil pengisi uang ATM. Astagfirullahaladzim. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Allah, semoga kita semua dilindungi oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Ibu bukan punya uang, dia sendiri yang kaget. Iya, saya juga jadi ikutan Dengan ibu siapa tuh? Nama saya Ibu Yeni Nurleni dari Majelis Taklim At-Taqwa Kabupaten Bandung. Wih, tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Amin Ibu, semoga kita... Dia langsung orangnya kabur, mana ini? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ustadz Maulana mau tanggapannya mengenai video tadi. Gini, silakan. Apapun yang terjadi kita tetap mawas diri. Yang jelas kuasai diri kita. Lewat apa Bu? Ikhlaslah dulu. Karena Allah. Dan mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan. Ketika ada terjadi masalah pada diri kita. Jadikan itu bagian daripada evaluasi diri. Apa Bu? Evaluasi diri. Yang jelas jangan melakukan kerusakan. Tapi senantiasa menghindari. Apa Bu? Menghindari. Jadi ketika terjadi bencana yang kita lakukan tahapannya satu. Ikhlas. Kemudian evaluasi. Kemudian menghindari. Adakan pencegahan. Nah apalagi jangan melakukan kerusakan. Satu lagi nih. Mau tahu? Apa satu lagi? Tanamkan sifat empati. Empati. Apa yang dilakukan tadi ibu itu empati. Betul. Sampai turun sebelum disuruh. Iya. Saking pedulinya ya, saking takutnya. Pedulinya. Betul. Empati. Karena empati itu sangat penting bagaimana kita bukan hanya berkata kesiannya. Tapi menanamkan ada niat untuk menolong. Masya Allah bener banget Ustadz Maulana. Karena zaman sekarang ya saking orang karena sibuk mikirin diri sendiri. Jadi lupa untuk berempati. Hidupnya nafsi-nafsi. Betul. Apa tuh artinya? Ya sendiri-sendiri. Betul, baik. Terima kasih Ustadz Maulana, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik jamaah, nah namanya kehidupan itu ya pasti kita itu pengennya sehat-sehat terus, bahagia-bahagia terus. Bener gak Bu? Nah tapi namanya hidup pasti ada sakitnya, ada sedihnya. Nah tapi katanya manusia itu kalau misalnya dikasih sakit, sebetulnya ada keberkahan di baliknya yang bisa menjadi magnet. Wah maksudnya gimana sih? Sakit itu kan kita harusnya sedih ya. Tapi ini bisa jadi magnet keberkahan. Nah biar nggak salah kita bahas dalam tema kita hari ini. Temanya adalah sakit jadi magnet keberkahan. Masya Allah boleh tepuk tangan dulu untuk tema kita hari ini ya Bu. Baik jamaah sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini. Saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton. Ini ada tayangan mengenai baru menikah 2 minggu. Konten kreator pejuang cancer meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita saksikan sama-sama silakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sebelumnya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Tapi mudah-mudahan amal ibadahnya diterima karena Masya Allah ini kontennya sangat menginspirasi juga bagi para pejuang cancer di luar sana. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima. Dan selanjutnya saya mau panggilkan Ustadz Bani nih. Ustadz mohon izin nih. Ini saya sebenarnya pengen ada yang ditanyain mengenai tema kita hari ini. Ya, Ustadz, yang dinamakan magnet keberkahan di dalam sakit itu maksudnya gimana? Apakah menjadi magnet keberkahan bagi orang-orang sekitarnya aja atau menjadi juga magnet keberkahan bagi orang yang sakitnya? Nah ini mohon penjelasannya Ustadz Bani silakan. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Mikdad dan juga guru-guru kami dimanapun berada serta para penonton di studio dan di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Sakit sebagai magnet
untuk menarik keberkahan. Jadi sebenarnya sakit itu adalah berkah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sakit, itu artinya Allah istirahatkan kita dari aktivitas yang terus tanpa mengenal lelah. Fisik ini ada saatnya capek, ada saatnya lelah. Ketika capek dan lelah, maka fokus akan menjadi buyar. Allah istirahatkan tubuh ini supaya refresh kembali. Kembali kita evaluasi apa yang kurang, apa yang lebih. Di samping itu kata Rasulullah SAW, sakit itu menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, selain buat yang sakit, ternyata magnet ini juga bisa berguna buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau ada saudara, tetangga, kerabat sakit, jangan dijauhi. Kenapa? Karena dia mendatangkan keberkahan. Dialah jadi magnet keberkahan. Dalam riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW bersabda, "Man ada akhahul muslim." Barang siapa yang membesuk saudara muslim yang sakit. Ini saudara makna di sini artinya tidak ada hubungan nasab. Dia datang, dia besuk. Itu kata Rasulullah SAW, "Masya fi khirafatil jannah." Dia seolah-olah berjalan di surga sambil memetik buah-buah yang di surga. Masya Allah. Jalan di surga memetik buah-buahnya apa artinya? Keberkahan hidup dia dapat. Sampai dia duduk. Nanti begitu dia duduk, ghamarathu rahmah. Allah akan menurunkan rahmat kepadanya. Jadi kalau kita datang membesuk orang sakit, itu insya Allah keberkahan akan turun kepada kita seperti buah-buah dari surga. Begitu kita duduk di samping orang sakit, rahmat Allah dicurahkan kepada kita. Masya Allah. Apalagi, mohon maaf, kalau yang sakit keluarga, yang sakit kerabat, yang sakit pasangan, kita bukan cuma sekedar membesuk, kitalah yang merawat. Kitalah yang mohon maaf menyuapi makan, kita yang memandikan, kita yang membersihkan kotorannya. Itu dosa-dosa kita berguguran, keberkahan Allah turunkan kepada kita, hidup kita penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah jauhi keluarga yang sakit, deketin justru dapat rahmat gitu itu. Ya. Kecuali mungkin ada penyakit menular, nah kita harus ngikutin saran dari dokter. Tapi maksudnya merawat itu kan bisa support mentalnya. Betul, Ya. Nah, kita doakan juga ada sahabat kita Sony Septian lagi sakit, mudah-mudahan Semoga cepat Allah sembuh, berikan cepat pulih ya. kesembuhan, insya Allah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz Bani. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Baik, waduh Masya Allah menarik sekali pembahasan kita hari ini. Nah selanjutnya saya mau tanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam mohon izin nih. Ustadz saya pernah dengar nih katanya ada hadis yang mengatakan kalau orang sakit itu bersama Allah. Mohon penjelasannya langsung. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu diceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, saat aku sakit, kenapa kau tidak menjengukku?" Subhanallah, bertanya dalam diri kita, emang Allah sakit? Subhanallah, maka dijawab, orang itu menjawab, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku mendoakanmu sedangkan engkau adalah Tuhan sekalian alam?" Maka Allah pun menjawab, Allah berfirman, "Tidakkah kau tahu bahwa saudaramu hambaku si fulan sedang sakit, namun kau tidak menjengukku? Tahukah kau kalau kau menjenguk saudaramu, berarti kau akan mendapati aku di sisinya." Jadi maksud yang disampaikan bahwasanya Allah sakit itu bahasanya Allah. Artinya orang yang sedang sakit ada Allah di sisi orang sakit tersebut. Tapi ada syaratnya. Orang sakit yang bagaimana? Satu, orang sakit yang mengeluhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan keluhannya penuhi sosmed, bukan. Tapi keluhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, beliau tidak mengeluh sama sekali. Beliau meneteskan air mata. Ketika ditanya sama Nabi SAW, kenapa? Beliau tidak mengeluh sama sekali. Ternyata sedang tergigit ular dari bawah. Maka subhanallah, orang
Orang yang mengeluh sama Allah itu ada Allah bersamanya. Orang yang bersabar ketika sakitnya, innallaha ma'as sabirin. Maka itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya karena sakitnya, tapi karena sabar ketika ia sakit. Kemudian orang yang seperti apa lagi ada Allah di sisinya? Allah bersama dengan orang yang sakit ketika orang sakit itu hanya meminta tolong dengan sabar dan sholatnya. Wallahu ta'ala. Waduh, Masya Allah. Kita kalau misalnya dibersamai orang tua aja tenang, apalagi ini dibersamai oleh Allah ya. Harusnya kita tenang, ibadah aja kalau sakit. Berarti kalau kita menjenguk orang sakit, itu kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Aduh, Masya Allah. Baik, terima kasih guruku Ustaz. Masya Allah. Baik jamaah, nah Masya Allah ini karena kita membahas sesuatu yang menarik banget. Dari tadi banyak banget pertanyaan yang masuk. Nah salah satunya ini nih, ada pertanyaan dari sosial media. Yuk kita bacakan dulu sama-sama nih. Ada pertanyaan dari @armandoni_97. Assalamualaikum, lapor Ustadz. Siap. Ustadz katanya orang sakit itu jadi magnet bagi orang sekitar. Tapi boleh nggak ya saya dijagain sama mantan saya. Biar ada momen tarik menarik, siapa tahu jadian lagi terus nikah. Ustadz nih. Ini mau jagain mantan. Ini mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bener. Nah, nih Ustadz hati-hati. nih. Jangan sampai orang berobat dengan sesuatu yang dilarang. Bener. Dijagain sama yang bukan mahramnya. Ini ngambil kesempatan dalam kesempitan. Astagfirullahaladzim. Ada solusi nih. Apa mau tuh Ustadz? enggak? Mau. Bukan penyakit itu mendatangkan dosa, tapi penyakit itu mendatangkan kebaikan, keberkahan. Mau tahu? Mau. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah.